Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Bastian dari kelas Yunoya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek ujian praktik saya pada kelas Natural Language Processing dengan judul Analisis Twitter Emoticon Dataset menggunakan Algoritma Decision Tree. Latar belakang masalah ialah emosi sangat mendukung dalam kehidupan, apakah itu emosi positif ataupun negatif. Pentingnya individu mengelola emosi dalam kehidupan dikarenakan seseorang yang cakap secara emosi akan mampu mengetahui dan menangani perasaan mereka sendiri dengan baik. Kecakapan mengelola emosi akan mempunyai andil yang lebih besar dalam kesuksesan seorang, lebih dari mengandalkan kecerdasan intelektual. Hubungan personal membutuhkan pengelolaan emosi yang baik. Pengelolaan emosi ini menyangkut bagaimana individu mampu memahami perasaan orang lain dan mampu mengatur diri sendiri, sehingga bisa menempatkan diri dalam posisi yang tepat dan bersikap baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Penjelasan di atas bahwa em, kita mengetahui emosi itu adalah hal yang cukup penting dan tidak hanya dilakukan dengan menganalisa hal tersebut dari hanya menggunakan ekspresi yang dapat kita lihat dari wajah seseorang. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut, di mana yang pertama adalah bagaimana menerapkan algoritma decision tree pada dataset, dan yang kedua adalah bagaimana tingkat akurasi ketika menggunakan metode decision tree ini. Kemudian data dan variabel. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan data dan variabel yang saya dapatkan dari GitHub dengan nama Indonesian Twitter Emoticon Dataset dengan perwujudan seperti berikut. Adapun visualisasi data yang saya peroleh itu sebagai berikut, di mana jumlah barisnya itu terdapat atau sebanyak 4.401 dengan 2 kolom. Kemudian untuk labelnya sendiri atau variabel yang terdapat pada data tersebut ada dua, yakni tweet dan label. Dengan label itu terdapat 5 karakteristik atau 5 grup, di mana em, meliputi anger, fear, happy, love, and sadness. Nah, untuk anger atau marah sendiri itu menempati posisi yang pertama dengan jumlah volume yang terbanyak. Untuk nilai volume sendiri itu bisa kita lihat pada em, nilai berikut ini, di mana Anger itu memiliki nilai atau em, jumlah sebanyak 1.101 dan Happy itu sebanyak 1.017, Sadness sebanyak 997, Fear sebanyak 649, dan Love sebanyak 637 dengan grafik mapnya ialah sebagai berikut. Kemudian pre-processing data. Pada pre-processing data ini saya menggunakan tokenizer untuk menghapus elemen yang tidak diinginkan dari data tersebut, seperti simbol dan angka. Jadi em, pada pada variabel tweet di data tersebut saya melakukan pre-processing berupa tokenizer yang mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk menghapus simbol dan angka yang tidak diperlukan. Nah, yang mana untuk hasilnya sendiri itu akan disimpan ke variable text underscore tf. Kemudian untuk modeling data, pada modeling ini variabel x menggunakan data dari variabel text tf yang didapatkan setelah melakukan preprocessing tokenizer yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang digunakan untuk menghapus elemen-elemen yang tidak perlu, serta variabel y menggunakan data dari dataset Twitter emoticon pada variabel label. Nah, dari kedua variabel ini melakukan training dengan konfigurasi sebagai berikut, di mana um, training yang dilakukan itu sebesar 70% dari data dan testingnya sebesar 30%. Kemudian dilanjutkan menggunakan algoritma decision tree dan langsung melakukan prediction dari hasil algoritma tersebut. Nah, untuk hasil atau ukuran akurasi modelnya sendiri berupa em, diwujudkan dengan gambar ini, di mana untuk hasil skornya sendiri itu bernilai 47,69 dengan akurasi sebesar 0,48,
precision sebesar 50, recall sebesar 50, dan F1 score sebesar 50. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil ujian atau percobaan saya kali ini berupa menggunakan algoritma machine learning decision tree untuk untuk penerapannya pada domain NLP dengan dataset Twitter emoticon untuk data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30% ini memiliki hasil yang tidak maksimal, di mana hasil yang didapatkan berupa hasil yang termasuk rendah, di mana nilai akurasinya sebesar 48% dengan presisi recall dan F1 score sebesar 50%. Em, Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.